Welcome to Baca Saham. Di sini, kita akan membahas topik tentang saham yang disajikan dengan mudah. Semoga topik ini bisa membagi pengetahuan kepada Anda ya. Oh iya, sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuan bagi teman-teman untuk subscribe channel Baca Saham ya. Aktifkan juga lonceng di samping, supaya muncul notifikasi jika ada video baru. Bantu Mimin supaya tetap semangat, upload video saham setiap minggu ya. Thank you. Saya juga mau menyampaikan bahwa sudah terbit e-book Triwulan 3 2019 untuk edisi konvensional dan syariah, yang berisi analisa 12 saham, lengkap dengan file Excel. Bagi yang berminat, bisa transfer ke nomor rekening tercantum dan dikonfirmasi melalui DM Instagram @bacasaham ya. Market crash di tahun 2020. Dengan melihat kondisi yang terjadi pada bulan Maret 2020 ini, tentu kita berpikir, akankah terjadi krisis di tahun 2020? Apalagi dengan berbagai pemberitaan dan isu global yang terus beredar setiap saat, membuat investor menjadi panik dalam menginvestasikan dananya di saham. Benarkah akan terjadi seperti itu? Kita akan membahasnya pada video ini. Untuk itu, nonton video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dengan kondisi yang terjadi di pasar saham secara global saat ini, banyak pendapat yang mengatakan bahwa pasar saham sedang memasuki fase krisis. Siklus 10 tahunan yang sering dibicarakan menjadi salah satu dasar untuk menyampaikan pendapat tersebut, seperti tahun 1998 dan 2008. Belum selesai dengan permasalahan reksadana di Indonesia, dunia dikejutkan dengan virus corona yang memberikan dampak secara global. Apakah ini pertanda krisis? Saat ini, kita akan melihat perjalanan IHSG sejak tahun 1996 sampai tahun 2020 untuk menganalisa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, mari kita lihat kondisi IHSG pada tahun 1996 sampai tahun 2000. Ini merupakan grafik IHSG yang saya ambil dari Yahoo Finance. Dari grafik ini dilihat bahwa pada tanggal 29 Juni 1997, IHSG berada di angka 736. Indeks kemudian mengalami penurunan yang cukup besar, sampai ke angka 342 pada tanggal 1 April 1998. Itu berarti terjadi penurunan sebesar 53,53% pada kondisi ini. Kemudian, pada tanggal 22 Mei 1998, IHSG naik ke angka 542, sehingga terjadi lonjakan sebesar 58,47%. Namun, ternyata, pada tanggal 27 September 1998, indeks kembali turun ke angka 263 dan mencetak penurunan sebesar 51,47%. Setelah berbagai penurunan yang terjadi pada tahun ini, IHSG kemudian rebound ke angka 707 pada 13 Juni 1999. Dengan kata lain, indeks mengalami peningkatan sebesar 168,82% dari harga terendahnya. Hal kedua, kita akan lihat pergerakan IHSG untuk tahun 2000 sampai 2010. Melanjutkan cerita sebelumnya, indeks terus mengalami peningkatan hingga ke angka 2745 pada bulan Desember 2007. Namun kemudian, terjadi penurunan yang luar biasa, sehingga IHSG menyentuh angka 1241 di November 2008. Dengan kata lain, indeks sudah turun sekitar 54,79%. Semua penurunan akan berujung pada rebound, dan ternyata benar. Setelah itu, IHSG meningkat hingga ke angka 2610 pada Januari 2010. Atau dengan kata lain, terjadi kenaikan sebesar 110,31%. Poin ketiga, kita lihat pergerakan IHSG untuk tahun 2010 sampai 2016. Pada range ini terjadi 3 kali koreksi minor, di mana IHSG yang semula di angka 4130 pada bulan Juli 2011 turun sampai ke angka 3549 pada bulan September 2011. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 14,06%. IHSG yang semula di angka 5068 pada bulan Mei 2013 turun sampai ke angka 4195 pada bulan Agustus 2013. Dengan kata lain,
terjadi penurunan sebesar 17,22%. IHSG yang semula di angka 5.518 pada bulan Maret 2015 turun sampai ke angka 4.223 pada bulan September 2015. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 23,46%. Dari ketiga siklus ini, dapatkah Anda melihat bahwa persentase penurunannya semakin lama semakin membesar, di mana dengan angka 14,06%, 17,22%, dan 23,46%? Poin keempat, kita akan melihat pergerakan IHSG untuk tahun 2016 sampai 2019. Pada tanggal 21 Januari 2018, IHSG menyentuh angka 6.660. Namun, terjadi penurunan hingga pada tanggal 1 Juni 2018, indeks berada di angka 5.694. Itu berarti, IHSG telah turun sebesar 14,50%. Selanjutnya, pada tanggal 14 April 2019, IHSG juga mencetak angka 6.507. Namun, kembali turun dan menyentuh angka 5.826 pada tanggal 12 Mei 2019. Dengan kata lain, telah turun sebesar 10,46% hanya dalam waktu sekitar 1 bulan saja. Bagaimana dengan tahun 2020? Jika melihat angka IHSG pada tanggal 29 Desember 2019 yang berada di angka 6.323, indeks mengalami penurunan selama tahun 2020 hingga pada tanggal 9 Maret 2020 menyentuh di angka 5.136. Itu berarti IHSG telah turun sebesar 18,77% hanya dalam waktu 3 bulan. Jika kita melihat kondisi indeks pada bulan Maret 2020, itu sudah mendekati seperti kondisi pada tahun 2017, di mana IHSG bergerak di level sekitar 5.000-an. Pertanyaannya, apakah harga akan terus turun atau berbalik arah? Ada beberapa hal yang dapat kita analisa dari pergerakan IHSG yang sudah dibahas sebelumnya. IHSG pernah mengalami krisis mayor pada tahun 1997 ke 1998 dan 2007 ke 2008. Krisis yang terjadi menyebabkan indeks koreksi lebih dari 50% jika dibandingkan harga tertinggi. Sedangkan untuk krisis minor pernah terjadi di tahun 2011, 2013, 2015, 2018, dan 2019. Pada masa itu, koreksi yang terjadi berada di angka 10-23% dengan penurunan yang bervariasi. Apabila kita melihat kondisi IHSG pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, maka IHSG sudah mengalami koreksi sekitar 18,77% untuk level terendahnya pada tanggal 9 Maret 2020. Hal ini berarti menjelaskan bahwa pada tahun 2020, IHSG sebenarnya sudah berada di fase krisis minor, seperti tahun 2011, 2013, 2015, 2018, dan 2019 yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya, apakah penurunan ini akan terus berlanjut dan bisa mencapai penurunan di angka 50% seperti krisis mayor pada tahun 1998 dan 2008? Jika hal itu terjadi, maka ada kemungkinan IHSG bisa turun sampai ke angka 3.100-an dengan berpatokan pada data akhir tahun 2019. Namun, jika hanya merupakan krisis minor, maka IHSG berpotensi untuk rebound. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan manakah hal yang akan terjadi ke depan. Satu hal yang pasti, jika melihat sejarah IHSG sejak tahun 1990-an, maka setelah selesainya krisis, apalagi krisis mayor, IHSG akan mengalami rebound 2 kali lipat dibandingkan penurunannya sewaktu krisis. Contoh, dengan koreksi sekitar 50-an%, IHSG mampu mengalami kenaikan sebesar 168,82% setelah krisis 1998 dan mengalami kenaikan sebesar 110,31% setelah krisis 2008. Berikut beberapa saran yang dapat saya sampaikan untuk mengantisipasi krisis yang bisa saja terjadi. Fokuslah hanya kepada 1-2 saham yang menurut Anda paling baik dari semua saham terbaik yang dimiliki. Sebaiknya, 1-2 saham tersebut merupakan saham yang mempunyai market cap besar dan memiliki bobot yang besar pada IHSG.
Selalu miliki dry powder atau dana cadangan yang tersimpan di deposito atau instrumen investasi risiko rendah yang siap dicairkan kapanpun dibutuhkan. Buatlah desain metode average down yang tepat, perluas range-nya, dan jangan terlalu gegabah dalam melakukannya. Pastikan bahwa saham yang Anda beli tersebut memang benar-benar memiliki fundamental yang dapat diyakini untuk long term. Usahakan Anda mendapat alasan kenapa harus membeli saham tersebut sekarang. Langkah terakhir, mari sama-sama berdoa dan berharap agar ujian ini segera berakhir. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Thank you.